Dalam bagian firman Tuhan ini berbicara tentang orang benar dan orang fasik. Apa kesukaan orang benar dan apa kesukaan orang fasik? Orang benar dikatakan di dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3. Di situ berbicara tentang seorang yang sudah percaya kepada Tuhan dan dia dibenarkan oleh Tuhan, maka hatinya itu selalu diberkati oleh Tuhan. Kata berbahagialah ini, kalau kita melihat dalam arti aslinya, adalah sesungguhnya berarti diberkatilah. Diberkatilah. Jadi orang-orang yang diberkati hidupnya itu tentunya akan mengalami kebahagiaan yang sejati yang berasal dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Nah, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ini dan mengalami berkat Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupannya, sehingga dalam kesehariannya setiap kali dia bangun atau dalam keadaan tertentu dia memikirkan tentang kebaikan Tuhan, dia selalu bersyukur karena berkat Tuhan yang dia sudah dapatkan. Dia tidak pernah tidak bersyukur kepada Tuhan karena dia tahu napasnya pun adalah berkat daripada Tuhan. Tubuhnya yang bisa bergerak, beraktivitas, atau bisa bekerja, ini semua pun adalah karena kebaikan Tuhan, berkat Tuhan semata-mata. Jadi hatinya penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah diberkati dan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa ini, ada kebahagiaan di hatinya, dan ada ucapan syukur yang tidak putus-putus dari kehidupannya, memiliki satu kesukaan. Yaitu dikatakan di sini firman Tuhan mengatakan bahwa dia tidak, di ayat ini kalau kita mau membacanya, dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya orang yang mengalami berkat Tuhan ini di dalam hidupnya dan selalu dekat dan bersyukur kepada Tuhan, dia tidak suka mendengar nasihat-nasihat orang fasik. Nah, saudara harus mengerti siapa orang fasik ini. Orang fasik ini adalah orang yang suka melakukan dosa. Bagi dia, dosa adalah cita-citanya. Dosa adalah pikirannya, rencananya, dan keinginannya. Bagi dia, dosa adalah makanan utamanya, makanan camilannya yang tidak henti-henti. Inilah yang dikatakan orang fasik itu. Di satu sisi, orang fasik ini bukan saja suka berbuat dosa, hidup di dalam dosa, tidak mempermasalahkan dosa, tidak merasa bersalah terhadap apapun bentuk dosanya. Mungkin pikiran jahat, kata-kata jahat, sikap jahat, berkata-kata tentang orang lain, membuat penipuan, kelicikan, ketidakjujuran, dan sebagainya. Ini sudah menjadi kehidupannya. Tapi mungkin di sisi-sisi lain, dia juga orang yang bisa memberikan nasihat, bisa memberikan pandangan. Tentu pandangan-pandangan ini ada sisi-sisi baiknya, mungkin. Tapi kebanyakan pandangannya lebih berfokus kepada hal-hal yang tidak menuruti ajaran Tuhan, tidak sesuai dengan ajaran Tuhan.
mungkin lebih banyak kepada membela kemanusiaan, membela kebahagiaan demi teman, demi kita, demi hak asasi manusia. Itu adalah inti daripada nasihatnya. Sehingga dia itu kalaupun memberi nasihat, ada sisi lain lebih berfokus kepada kebahagiaan manusia semata-mata. Nah, orang yang dibenarkan oleh Tuhan, yang mengalami kebahagiaan dari Tuhan karena segala berkat yang Tuhan sudah berikan, dia tidak mau mendengar nasihat yang tidak membela ajaran Tuhan, yang tidak membela jalannya Tuhan. Bagi dia, nasihat-nasihat itu memang ada nilai kemanusiaannya, tetapi tidak ada nilai di dalam hal-hal ketuhanannya. Sebagai contoh, kita tahu di Amerika, di Eropa, berbicara soal kehidupan, laki-laki bisa menikah dengan laki-laki, perempuan bisa menikah dengan perempuan. Bagi mereka ini adalah hak manusia yang perlu dihormati, hak asasi manusia yang perlu dibela. Kita perlu membela kelompok-kelompok seperti ini. Dari satu sisi memang sepertinya ada nilai kemanusiaan. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Alkitab, maka Alkitab hanya mengenal laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang sebagai orang yang mengalami berkat Tuhan yang hebat di dalam hidupmu, yang betul-betul percaya kepada Tuhan, yang betul-betul bergantung penuh kepada Tuhan, apakah engkau akan mendengar nasihat seperti itu? Belalah kemanusiaan. Tetapi dari satu sisi, saudara tahu, itu bertentangan dengan ajaran Alkitab, ajaran Tuhan. Nah, kalau saudara mendengar nasihat itu berarti Anda bukan orang yang diberkati dan mengalami berkat Tuhan yang sesungguhnya. Anda bukanlah orang yang mengalami kebahagiaan sejati yang diberikan oleh Tuhan. Anda adalah orang yang suka mendengar nasihat orang fasik, orang berdosa. Nah, bagi saudara yang mau hidup di dalam kebenaran Allah, ya, saudara bisa memandang, tapi bisa juga pada masa yang sama menutup telinga, menutup hati. Saya tidak bersetuju dengan pandangan seperti itu. Itulah sebabnya pada saat Donald Trump dilantik menjadi presiden, ucapan pertama yang dia katakan di dalam banyak isu-isu adalah kita hanya mengenal jantina atau gender, laki-laki dan perempuan. Dan itulah yang Alkitab katakan. Dan kalau ada gereja yang tidak memandang itu, berarti itu adalah gereja yang sesat. Gereja yang tidak mau menaati ajaran Tuhan. Apapun alasannya, mereka hanya mendengar orang-orang nasihat fasik adanya. Tapi kalau orang yang dibenarkan dan sungguh mengalami kebenaran Tuhan, sungguh mengalami berkat Tuhan, sungguh mengalami kebahagiaan Tuhan, dikatakan dia tidak berjalan dan mendengar nasihat orang fasik atau orang berdosa. Oke, silakan kalian mau berbuat dosa, tetapi aku tidak akan dan tidak akan mau mengikutinya. Karena aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada ajaran Tuhan, aku mengikut Tuhan, menaati Tuhan. Nah, inilah ciri dari orang yang diberkati oleh Tuhan. Inilah ciri orang yang mengalami
kebahagiaan dari Tuhan. Inilah ciri orang yang membela kebenaran Tuhan. Dikatakan bahwa orang yang benar ini atau mengalami berkat Tuhan ini atau mengalami kebahagiaan sejati ini, dia tidak mudah dipengaruhi. Sekarang ini pengaruh ada di mana-mana. Saudara berada di sini, berada dengan teman-teman yang punya kepribadian, punya cita-cita, punya harapan yang banyak baiknya, tetapi juga tidak kurang buruknya dan dosa-dosanya. Ada saat saudara akan kagum dan tertawa, tapi ada saat juga hati saudara tertusuk oleh pandangan dan pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hatilah dengan teman-temanmu yang justru membawa engkau lebih dalam ke dalam pikiran-pikiran dosa, lebih dalam keinginan-keinginan dosa, lebih dalam menjauhkan diri daripada ajaran Tuhan dan mendekatkan diri kepada dosa-dosa, atau memandang dosa sebagai suatu yang biasa. Semua orang melakukannya. So, kamu jangan terlalu serius lah. Jangan terlalu bagaimana lah. Ikut aja lah. Kalau ada temanmu yang seperti itu, hati-hatilah. Mundurlah 2-3 langkah ke belakang dan katakan, "Hai temanku, kita minum kopi." Yes, tetapi aku duduk di sebelah sini dan kamu duduk di sebelah sana. Kamu dengan duniamu, aku dengan dunia ini. It's okay. Kalau dia mau memaksamu, bilang minta maaf. Aku tidak bisa mengikuti cara pandangmu. Kalau dia bilang aku tidak mau lagi bersahabat denganmu, saudara katakan silakan. Apa bahasanya apa? Momentai. Silakan. Kamu mau jalan, silakan. Kamu mau apa saja buat, silakan. Itu urusanmu. Begitu. Jangan takut kehilangan kawan yang akan menjerumuskan engkau dalam dosa. Jangan takut kehilangan teman baikmu yang selalu menakluk engkau untuk hidup di dalam dosa. Biarlah dia hilang. Dan hilang seterusnya, it's okay. Tuhan akan kasih kamu teman yang baru. Di hati kamu, biarlah kamu berdoa, "Ya Tuhan, aku serahkan temanku ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga memberkati pikiran dan hatinya, supaya dia sadar mana surga dan mana neraka, mana kebenaran dan mana kepalsuan, mana ajaran Tuhan dan mana yang bukan ajaran Tuhan, supaya satu saat dia bisa percaya kepada Tuhan." Media sosial sekarang ini begitu luar biasa, bukan? Di mana-mana kontennya begitu banyak yang bersifat motivasi, rohani, motivasi di dalam kehidupan bagaimana menjadi orang yang baik dan sebagainya. Ini semua kadang kita mendengar, kadang kita menghayati, kita diberikan semangat, kita diberikan kekuatan. Dari kekecewaan tiba-tiba kita diberikan semangat untuk lebih kuat. Dari satu pikiran yang negatif tiba-tiba kita disentuh oleh konten yang membuat kita berpikir positif, berpikir lebih baik. Yang tadinya sudah tidak semangat, ya karena banyak masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, sepertinya denyut jantung sudah sedikit. Tetapi setelah melihat konten ini, wah saudara langsung diberikan semangat. Pokoknya hari ini aku mau maju, aku bersedia menghadapi apapun masalah, aku bisa kok, aku kuat kok, kira-kira begitu. Itu konten begitu banyak yang baik. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata. Ada banyak konten yang begitu negatif, yang begitu tidak lagi menghormati tubuhnya sebagai ciptaan Tuhan, tidak lagi menghormati orang lain sebagai ciptaan Tuhan. Sudah tidak ada rasa
hormat. Yang ada adalah kehilangan dan kehilangan akhlak. Inilah yang ada di dalam konten. Saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah mengalami kebahagiaan dari Tuhan, yang mencintai kebenaran, berhati-hatilah saat saudara melihat semua konten. Mungkin saudara tidak bisa terlepas dari tayangan yang otomatis saja muncul, tetapi terlepaslah dari mengikuti ajaran dan apa yang disodorkan oleh tayangan itu atau konten-konten itu. Tidak perlu mengikuti semuanya. Bijaksanalah. Saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara adalah orang yang mengalami kebahagiaan sejati dari Tuhan. Saudara adalah orang yang mencintai Tuhan, mencintai kebenaran. Buatlah satu tekad di dalam diri saudara. Silakan apa saja, tetapi aku tetap berjalan di jalan yang terang. Aku tetap berjalan di jalan yang benar. Aku tetap mencintai apa yang Tuhan ajarkan. Inilah adalah ciri dari hidup orang yang diberkati oleh Tuhan. Alangkah indahnya kalau kita berada di jalan yang benar. Berada di jalannya Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. Saudara tahu, orang yang berjalan di dalam benar, yang diberkati oleh Tuhan ini, yang hidupnya diberi kebahagiaan oleh Tuhan ini, orang yang dekat dan mau hidup dengan Tuhan ini, dikatakan oleh Tuhan bahwa dia memiliki kesukaan yang berlipat ganda, yaitu apa yang diajarkan oleh Tuhan. Sejak saudara mengikuti gereja dari sekolah minggu sampai saat ini, atau dari usia tertentu, dewasa, dan baru saudara mengenal Tuhan, mungkin beberapa tahun, mungkin beberapa bulan, atau beberapa hari, saudara mengenal Tuhan, saudara sudah mendengar ajaran-ajaran Tuhan daripada firman Tuhan. Bukan dari orang, tetapi dari firman Tuhan. Kalaupun dari orang, tapi orang itu mengambil dari ajaran firman Tuhan. Itu adalah hati saudara. Nah, seharusnya semua kita yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mencintai Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah diberikan kebahagiaan oleh Tuhan, kita selalu mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan dia suka merenungkan Taurat Tuhan atau firman Tuhan itu siang dan malam. Satu kata yang menarik di sini adalah dia suka. Kata suka ini tentu ada banyak pengertian. Tapi di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita suka. Kita suka makanan-makanan tertentu, sehingga kita selalu ke tempat itu untuk makan. Mungkin seminggu sekali kah, tetapi tetap tempat itu menjadi kunjungan utama. Karena saudara menyukai makanan itu. Jadi begitu saudara keluar liburan minggu, pikiran saudara setelah ibadah nanti aku akan mau ke sana makan. Aku akan pergi ke sana makan dan sebagainya. Dan itu sudah satu kesukaan, begitulah. Tidak bisa lepas. Nah, itu namanya kesukaan. Nah, firman Tuhan kalau kita sudah masuk ke arah hati yang suka, itu adalah kita itu waktu kita mendengar uraian firman Tuhan, waktu kita membaca firman Tuhan, hati kita itulah suka, begitu loh. Ada sukanya. Nah, mungkin juga ada yang tak kalah saudara buat satu perjanjian dengan diri sendiri. Aku harus baca firman Tuhan ini. Begitu bangun pagi, pertanyaannya apakah saudara terpaksa membacanya atau saudara memang suka membacanya? Ada kalanya adalah unsur keterpaksaan itu lebih banyak, tapi tidak ada
kesukaannya. Nah, itu akan menghambat hati kita untuk menikmati firman Tuhan, menikmati apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Kita gagal untuk menikmati. Seharusnya sebagai orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, diberikan kebahagiaan oleh Tuhan, hidup di dalam kebenaran, mengasihi Tuhan, kita ada satu hati yang menikmati firman Tuhan. Mungkin saudara tidak bisa mengerti banyak hal, tapi saudara membaca dan coba untuk berdialog. Atau membaca, mungkin ada tafsiran lain, atau ada renungan lain yang bisa menolong saudara untuk bisa mengerti. Bisa itu di dalam bentuk uraian singkat, bisa itu dalam uraian yang panjang, bisa itu untuk cerita yang panjang. Sebelum Paskah pernah saya membuat satu ayat dengan satu cerita panjang, bukan? Ada yang pernah membacanya? Kalau saudara membaca satu ayat dan penjelasannya, ya mungkin begitu. Tetapi kalau saudara membaca itu dalam bentuk cerita yang panjang, itu sepertinya saudara berada di sana dan membayangkan orang itu dan betul-betul mau mengerti bagaimana sih pergumulan orang ini, bagaimana sih keadaannya, sehingga saudara itu mau bisa mengerti dan menanggapinya, mengatakan, oh ternyata begitu. Selain membaca itu untuk menolong kita mengerti, tapi kalau dari sudut psikologi adalah sebenarnya merupakan terapi bagi pikiran dan hati kita. Saat saudara membaca satu cerita dengan tekun dan betul-betul menghayatinya, itu saudara sedang menterapi diri saudara yang sedang lagi galau. Galau dengan pekerjaan, galau dengan keluarga, galau dengan financial, galau dengan segala macam, tapi mengambil waktu tenang untuk membacanya perlahan-lahan dan menikmatinya. Nah, itu adalah satu terapi yang bisa menolong saudara. Saudara tidak akan bisa diterapi dengan melihat konten yang dua detik itu. Yang ada adalah kepenatan demi kepenatan demi kepenatan dan kekecewaan dan sebagainya. Ada kesukaan menikmati sedikit atau banyaknya saudara membaca atau mengerti firman Tuhan, ada nikmatnya. Itulah yang indah, itulah yang seharusnya kita ada di dalam hati kita. Orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan ini, orang yang suka membela kebenaran ini, kita mau menyukai firman Tuhan. Bahkan tak kala kita merenungkan firman itu, kalau dikatakan di sini siang dan malam, itu artinya itu dia selalu mengingat firman Tuhan. Entah waktu dia sedang istirahat malam, waktu dia sedang tidur dan belum sempat tidur nyenyak, masih mikir-mikir, saat dia teringat firman Tuhan, wah dia betul-betul kayak menikmati gitu loh. Menikmati. Seperti waktu saudara lagi sedang jatuh cinta, kan menikmati kata-kata cinta itu. Ya kan, walaupun bagaimana bahasa yang disampaikan, kayak bagaimana gitu loh. Ya kan, tapi kenikmatan cinta kepada Tuhan itu lebih lagi. Karena cinta bagi orang yang kamu cintai di dunia ini adalah cinta sesama. Tapi kalau kamu cinta kepada Tuhan, itu kamu mencintai penciptamu yang mencipta engkau, menjadikan engkau, dan memberkati engkau, dan memberikan kehidupan kepadamu. Jadi mencintai kepada penciptamu. Tuhan itu sendiri adalah suatu kenikmatan yang seharusnya melebihi dari segala-galanya. Orang yang diberkati oleh Tuhan ini, yang hidup di dalam kebenaran ini,
dikatakan oleh firman Tuhan. Ia seperti apa? Pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Bayangkan di satu gurun yang luas, tapi di tengah-tengah gurun itu ada pohon yang tumbuh dengan hijau, subur, berbunga pada musimnya, berbuah pada musimnya. Tentu dalam pikiran saudara, apa yang sedang terjadi? Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Tentu kita akan mengatakan, ya karena pohon itu tumbuh di dalamnya yang ada air. Atau di tepi aliran air. Bisa saja air itu kelihatan, bisa saja tidak kelihatan. Tapi bisa juga air di dalam tanah itu yang memberikan dia. Jadi itu yang membuat dia itu subur, berbunga, berbuah pada musimnya. Tuhan sudah memberikan kita satu pelajaran di sini bahwa saat kita mengutamakan, mengasihi, menikmati firman Tuhan, kita akan bertumbuh di dalam kerohanian kita. Lebih dalam, lebih luas. Dan kita akan subur di dalam kerohanian kita. Jadi kalau saudara akhir-akhir ini melihat saudara itu kok tidak subur secara rohani, berdoa pun malas, tanda-tanda ketidaksuburan. Mau lihat Alkitab, tapi tidak ada kesukaan yang berkobar-kobar di dalam hatimu, atau saudara sudah tidak lagi suka melihat Alkitab, itu tanda-tanda bahwa ketidaksuburan rohanimu. Saat engkau berdialog dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, engkau selalu melihat banyak pandangan dan nasihat yang didengar lebih baik, dan saudara tidak akan selalu mengaitkannya dengan ajaran Tuhan. Sepertinya ajaran Tuhan itu tidak penting atau tidak perlu. Itu ada tanda-tanda ketidaksuburan dari rohanimu. Hal-hal rohani sudah tidak tertarik. Entah kenapa. Entah apa penyebabnya. Tapi kok hal-hal rohani itu sesuatu yang sepertinya membosankan. Sepertinya tidak ada kaitan dengan dirimu. Itu tanda-tandanya bahwa kesuburan rohanimu sudah hilang. Sudah tidak ada. Karena itu mulailah menyadari bahwa dirimu itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dirimu itu adalah orang yang diberikan kebahagiaan sejati dari Tuhan. Dirimu itu adalah orang yang sudah menemukan kebenaran dan mencintai kebenaran. Orang yang mengutamakan Tuhan. Dan dengan demikian engkau melihat firman Tuhan itu adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang tidak bisa terlepas. Sepertinya air bagi tubuh kita, makanan bagi tubuh kita. Maka firman Tuhan itu adalah air bagi rohani kita, makanan bagi rohani kita. Sehingga kita akan bertumbuh subur. Dikatakan daunnya tidak pernah layu. Ya mungkin ada musim daun bisa gugur dan layu, tapi yang gambaran di sini adalah sesuatu yang hidup. Mengalami dan merasakan hidup itu begitu indah, begitu bermakna dalam apapun situasi yang ada. Anda tidak akan pernah layu karena ada panasnya masalah-masalah yang datang. Anda tidak pernah layu karena ada begitu banyak tekanan di dalam pekerjaan yang membuat saudara itu sepertinya mengaku kalah. Tapi Anda terus bisa segar dan tidak layu karena ada sumber kata-kata firman Tuhan yang mengisi relung hati saudara,
rohani saudara yang membuat saudara itu kuat untuk menghadapi apapun masalah dan situasi. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, berbuah pada musimnya. Ada banyak buah di dalam kehidupan kita yang indah, yang membuat kita lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, tapi Pak, bisa enggak ini kita renung-renung dikit? Apa itu? Ini loh Pak, ada orang yang tidak percaya Tuhan. Fasik, kita katakanlah begitu. Tapi tenang-tenang saja Pak, bajunya baru tiap hari. Uangnya dan dompetnya, kalau dia buka dompetnya penuh dengan kartu-kartu. Nggak tahu kartu itu sudah, kartunya itu udah, kartu apa saja saya tidak ngerti Pak. Tapi pokoknya terlalu banyak kartunya. Berat di kartunya. Sementara aku hanya ada Alipay, dia ada Ali, dan PPP. Saya tempat tinggalnya Pak kok mantap gitu loh Pak. Nah, apakah mereka itu tidak berbuah pada waktunya, tidak berbuah pada musimnya? Mereka itu kan kelihatan lebih baik. Apa yang kamu katakan itu betul, tidak ada salahnya. Tapi mari kita renungkan, ini lebih dari sekadar berada di dunia ini. Mungkin di dunia ini dia kelihatan bercahaya, bergemilang, segalanya ada. Tapi di dalam kehidupan yang kekal, bukankah dia sangat miskin dan tidak punya apa-apa? Kalau dia tidak mengenal kebenaran, kalau dia tidak mengenal Tuhan, bukan? Yesus berkata, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini, tetapi engkau kehilangan nyawamu? Apalah artinya uangmu yang bertimbun-timbun dan akhirnya engkau masuk neraka? Apalah artinya rumahmu yang berlantai-lantai dan akhirnya engkau masuk ke lantainya neraka? Apalah gunanya kartu-kartumu yang begitu banyak seperti berat mengangkat dan engkau tertimbun dengan segala keberatan dosamu di dalam neraka? Kira-kira begitu. Jadi bisa saja dari satu sisi, tetapi tidak di dalam kekekalan. Atau uang bukanlah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu kita mengerti. Uang bukanlah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu kita mengerti. Karena kalau kita membaca atau di dalam banyak berita, orang-orang yang terkenal, yang banyak kayanya, ada yang membunuh dirinya sendiri. Kita bertanya, loh kenapa? Kartu kreditnya kan banyak, rumahnya kan bagus, funds-nya kan begitu banyak, dia kan sudah jadi star, sudah jadi apa? Idola gitu loh. Sementara saya hanya meminta-minta star, tapi belum dapat-dapat. Tapi dia itu sudah memiliki star. Segala-gala starnya ada. Tapi akhirnya dia menghabiskan nyawanya. Kenapa dan kenapa dan kenapa? Itulah yang kita bisa katakan bahwa segala di dunia ini tidak bisa memberikan kebahagiaan. Bisa memenuhi banyak hal yang engkau inginkan, tetapi kebahagiaan sejati itu hanya dari penciptamu semata-mata. Kalau Tuhan mencipta engkau, dia dapat memberikan engkau kebahagiaan. Itu rahasianya. Sehingga kita katakan bahwa it's okay lah di dunia ini. Tapi bagi kita ada kebahagiaan yang sejati
diberkati oleh Tuhan, bisa saja itu secara jasmani. Seperti di saudara sekarang, sudah diberkati Tuhan secara jasmani. Tapi yang lebih menguntungkan dan membuat kita bangga adalah kita diberkati oleh Tuhan secara rohani. Ini yang paling penting. Jadi kalau saudara merasa miskin secara rohani, perbaikilah dirimu. Carilah kesempatan untuk kaya secara rohani. Bacalah firman Tuhan, nikmatilah firman Tuhan tanpa lelah, tanpa putus asa. Kalau engkau mau buat konten dan engkau tidak lelah siang dan malam, oh alangkah indahnya kalau engkau juga membuat konten firman Tuhan, nasihat firman Tuhan, nasihat rohani siang dan malam, dan engkau tidak lelah karena engkau mengerti, wah inilah hatiku bersama dengan Tuhan. Oh, indah sekali bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat orang fasik ini di ayat 4, 5 itu, kalau dikatakan di ayat 4, 5 itu ya, orang fasik itu akan mengalami, karena dia itu sudah menyukai dosa, mencintai dosa, di dalam seluruh jadwalnya, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, bahkan sepanjang hidupnya, lebih banyak jadwal berbuat dosa. Itu yang penuh. Buat dosa tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini. Oh, sudah semua. Makanya firman Tuhan katakan bahwa dia tidak akan tahan di dalam penghakimannya Allah. Kenapa? Dia tahu bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Bagi dia bertemu dengan Tuhan itu adalah kematian yang kekal di dalam neraka. Itu. Siapa yang tidak takut neraka, saudara? Mungkin saudara tidak takut sekarang, tapi tunggulah saudara sudah mati. Tidak perlu dikabarkan kepada kita tidak perlu buat konten di neraka. Tidak perlu. Sudahlah. Sengsaralah engkau di sana. Nah itu kan dia tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan, dan dia tidak bisa berdiri di hadapan orang-orang lain yang mengenal Tuhan, karena dia sudah melihat dirinya sudah jijik di akhir zaman. Ya, mungkin sekarang dia melihat diri dia masih oke ya, apalagi kalau dengan filter-filter yang ada ya. Oh, walau banyak dosa tetap cantik, tetap aktif. Oke lah, it's okay. Itu kan bagian daripada kemajuan, ya kan? Tapi ada dosa di dalam hidupnya. Bagaimanapun dia berhadapan dengan Tuhan, susah, tidak bisa. Karena itu sudah menghancurkan kehidupannya. Kehancuran kehidupan ini hanya menunggu waktu. Kalau kita menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari kebenaran. Tetapi dikatakan di sini orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang mengalami kebahagiaan sejati, orang yang membela kebenaran, orang yang suka nasihat Tuhan, kata-kata Tuhan, yaitu firman Tuhan. Tuhan mengenal dia. Kalau Tuhan mengenal, berarti Tuhan akan bela dia. Dan Tuhan akan bawa dia masuk ke dalam surga. Bayangkan, kalau saudara berada dalam satu undangan yang tidak tahu apa itu yang hebat itu, dan tidak ada yang mengenal saudara. Bagaimana rasanya? Mungkin saudara akan datang, mungkin juga tidak. Mungkin terpaksa, mana tahu ada kesempatan kenalan katanya. Tapi sampai di sana sendiri terus, tidak ada orang yang mau kenal, karena dia sudah ada banyak kesibukan dengan teman-teman yang lain. Tapi coba kalau begitu saudara pertemuan itu,
Nggak ada satupun yang kenal. Bosmu yang ada di situ kenalmu. Bagaimana rasanya? Dari jauh saudara sudah dipanggil. Ya kan? Ayo non di sini, duduk di sini. Atau duduk di sana, ini tempat kamu ini, di sini. Ada yang kenal, ada yang panggil, yang mempersilahkan. Kalau tidak dikenal siapa-siapa, ya bagaimana? Saudara juga malu lah. Ya kan? Kecuali muka saudara itu sudah bagaimana gitu loh. Tapi malu lah. Tiada yang kenal kok. Nah, di sini dikatakan Tuhan mengenal orang yang benar. Artinya, dia tahu saudara itu siapa, umatnya, anak-anak kesayangannya, dan dia akan membela kamu. Bukan saja di dunia ini, tetapi juga di akhirat. Jangan sampai saat ini Tuhan tidak mengenal engkau. Pernah kan ada di dalam firman Tuhan? Dalam kitab Matius, ada orang yang memperalatkan Tuhan kerjanya. Memperalatkan Tuhan. Dia buat mujizat ini, dibuat pelayanan ini, dia buat, ya banyak sekali dia buat. Hanya menggunakan nama Tuhan bagi keuntungan diri sendiri. Makanya jangan saudara melakukan sesuatu atau melayani Tuhan atau apa saja untuk memperalatkan Tuhan, hanya memperalatkan Tuhan, ajaran Tuhan, nilai-nilai Tuhan untuk keuntungan diri, kekayaan diri. Jangan. Karena setelah itu, Yesus bilang apa? Hanyalah daripada aku tidak mengenal engkau. Engkau bagaimanapun bertengkar dengan suara kerasmu bahwa aku buat ini, buat itu. Tuhan bilang, enggak. Kamu itu bukan melayani aku. Kamu itu apa? Memperalatkan aku tok. Untuk kekayaan dirimu. Out! Nerakalah kamu. Karena kamu sudah berdosa. Tuhan mengenal orang benar. Tuhan akan membela engkau. Tuhan akan memberkati engkau di dunia dan di akhirat. Jadi kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amen. Yang mengalami kebahagiaan sejati dari Tuhan. Yang kesukaan kita adalah ajaran Tuhan. Menikmati firman Tuhan. Dan Tuhan mengenal kita dengan indah. Dan Dia akan membela kita. Amin.